Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai hak dan kewajiban warga negara. Kelompok kami sendiri beranggotakan Lidiawati, Mulyani, Rusli Aditya, Sri Rahma, Siva Aryana, dan Zalpa Purmawanti. Baiklah, pertama kami akan membahas mengenai pengertian hak dan kewajiban warga negara. Pengertian hak dan kewajiban warga negara ditinjau dari etimologi kata, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak berarti milik, kekuasaan yang benar atas sesuatu. Kewajiban berarti keharusan atau sesuatu yang harus dilaksanakan. Warga negara berarti penduduk sebuah negara yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Dalam konteks kewarganegaraan, hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk diterima oleh seseorang atau individu sebagai warga negara yang dilindungi sejak masih dalam kandungan. Hak pada umumnya didapat dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah tugas yang harus dilaksanakan oleh seorang individu sebagai warga negara yang baik dan patuh kepada pemerintah dan bangsa, guna mendapatkan pengakuan akan hak yang pantas dan sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menetapkan hak dan kewajiban warga negara yang mencakup pasal-pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34. Pasal 27 ayat 1 yang menetapkan hak warga negara yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 2 yang menetapkan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 3 dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Pasal 28 yang menetapkan kemerdekaan warga negaranya untuk berkumpul, berserikat, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pasal 29 ayat 2 yang menetapkan kemerdekaan warga negaranya untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai dengan agamanya. Pasal 30 ayat 1 dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 ayat 1 tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapatkan pengajaran. Pasal 32 ayat 2 yang berbunyi negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian suatu negara disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Problematika dan hambatan implementasi. Bicara hak dan kewajiban, memang pasti ada hambatan dan problematika yang terjadi dalam prosesnya. Sistem pemerataan dalam menerima hak dan menunaikan tanggung jawab belum mapan. Dalam PPT ini, paling tidak kita sama-sama menyadari bahwa untuk menerima hak, kita juga menunaikan kewajiban. Besarnya bangsa Indonesia dan banyak hal yang harus pemerintah membuat urusan hak adalah hal yang paling banyak terlewatkan, salah satunya hak mendapatkan pendidikan dasar. Jelas telah tercantum bahwa pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar kepada warga negara. Melalui program wajib belajar 12 tahun adalah salah satu cara pemerintah menunaikan kewajibannya kepada seluruh warga negara. Untuk saat ini, memang masih banyak terdapat anak-anak yang putus sekolah dan belum mengentaskan wajib belajar 12 tahun. Hal ini memang membutuhkan banyak perhatian karena terkadang program tidak bisa menjangkau semua sistem dan wilayah. Berikut ini merupakan contoh kasus pelanggaran hak warga negara. Yang pertama adalah proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Contohnya, masih sering terjadi kasus salah tangkap. Perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum yang sering terjadi dengan dasar kekayaan, jabatan, dan sebagainya. Hal itu merupakan bukti bahwa pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan
dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Belum sepenuhnya dilaksanakan. Seperti yang pernah sering kita dengar, orang yang melakukan tindak pidana bisa bebas karena faktor kekayaan untuk menyogok oknum penegak hukum. Pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. A. Melakukan pelanggaran hukum. B. Pengingkaran kewajiban untuk membela negara dalam bentuk terlibat tawuran dan merusak fasilitas umum. C. Pengingkaran kewajiban menghormati hak asasi manusia lain dengan melakukan bullying, penipuan, pemerkosaan, pembunuhan, perampokan, dan lain-lain. D. Pengingkaran kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dengan tidak membayar pajak pada waktunya atau bahkan tidak membayar pajak, tidak mengikuti aturan sekolah, melakukan aksi terorisme, melakukan kekerasan berbau sara, merusak lingkungan, korupsi, dan lain-lain. Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. 3. Meningkatkan pengawasan masyarakat dan lembaga politik terhadap penegakan HAM oleh pemerintah. 4. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal. 5. Meningkatkan profesionalisme lembaga pertahanan dan keamanan. 6. Meningkatkan kerjasama antar kelompok atau golongan. 7. Memberi jaminan hak asasi manusia dengan meratifikasi instrumen hak asasi manusia internasional. Baiklah, di sini saya akan membacakan tentang faktor-faktor pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama ada faktor internal. Contohnya seperti sikap mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sedangkan kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar haknya terpenuhi, meskipun caranya dapat melanggar hak orang lain. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Sikap seperti ini akan menyebabkan pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain juga memiliki hak yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini dapat berakibat munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga ada sikap tidak toleran. Sikap seperti ini akan menyebabkan munculnya perilaku tidak menghargai dan menghormati atas kebebasan atau kedudukan yang dimiliki oleh orang lain. Sikap ini pada akhirnya mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Selanjutnya, faktor eksternal. Yang pertama ada penyalahgunaan kekuasaan, yang kedua ketidaktegasan aparat penegak hukum, yang ketiga penyalahgunaan teknologi, yang keempat ada kesenjangan sosial. Pelanggaran terhadap hak warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi akibat warga negara tidak mendapatkan haknya sesuai dengan ketetapan Undang-Undang Dasar. Pelanggaran hak warga negara juga terjadi akibat pengingkaran terhadap kewajiban, baik dilakukan oleh pemerintah maupun warga negara sendiri. Berikut ini merupakan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak warga negara. Yang pertama, pengingkaran dan penahanan seseorang tanpa berlandaskan hukum. Yang kedua, pembungkaman kebebasan pers dengan cara mencabut SIUP. Dan yang ketiga, pembahasan terhadap hak warga negara untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat. Hukuman mati, dan yang terakhir penggusuran rumah. Kesimpulan, hak adalah kewenangan untuk berbuat atau bertindak yang dimiliki oleh semua orang. Hak yang diperoleh merupakan konsekuensi kewajiban yang telah dilaksanakan. Dengan kata lain, setelah menjalankan kewajiban maka akan mendapatkan hak. Sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Begitu juga sebaliknya, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negaranya. Tugas utama warga negara yaitu menyeimbangkan pelaksanaan hak dan kewajiban agar memperoleh kehidupan dan kesejahteraan yang baik.
Konsep hak dan kewajiban warga negara belum sesuai karena kita dapat melihat di sekitar kita masih banyak anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena faktor kemiskinan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa setiap orang berhak untuk menempuh pendidikan. Pada saat menginjak usia tertentu, kita siap untuk menempuh pendidikan formal di sekolah. Memperoleh pendidikan adalah salah satu hak setiap warga negara yang telah diatur secara resmi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Saran bahwa tiap warga negara harus mengetahui haknya tetapi juga harus mengetahui kewajiban sebagai warga negara pula. Banyak hal yang menunjukkan sikap ketaatan kepada pemerintah sebagai bukti kewajiban. Salah satunya adalah mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku di dalam tatanan Indonesia. Penjelasan di atas adalah pembahasan umum tentang makalah hak dan kewajiban warga negara. Harapannya, makalah ini dan presentasi ini dapat memberikan informasi dan masukan yang positif bagi seluruh masyarakat dan pembaca. Pembahasan sederhana ini akan lebih baik jika dijadikan pedoman dan pembahasannya positif, sehingga terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kami akhiri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.